Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kali ini kita ini ya membahas ontologi dan ontologi ilmu. Ini eh, penting sekali untuk teman-teman itu ya ketika belajar filsafat. Ya gini aja ya. Ketika mempelajari filsafat itu ya filsafat ilmu ya. Ketika mempelajari filsafat ilmu itu teman-teman apa namanya mengetahui ya mengenali cabang-cabang ya dari filsafat, cabang-cabang filsafat, tema-tema ya, filsafat, isu-isu yang ada, tema-tema yang ada dalam filsafat. Sehingga kedengeran nggak ini? Halo, Ya, Pak. Iya, kelihatan, kedengeran? Pak. Kedengeran ya? Kedengeran. Ya, kedengaran. Oke. Sudah ini belum? Sudah slideshow belum? Belum ya? Nah, ini slideshow Belum. kan? Iya benar, udah slideshow ya. Di teman-teman Sudah, sudah Pak. slideshow. Ya, sudah full ya slideshow ya. Oke. Ya. Oke ya, definisi ontologi ya teman-teman sudah tahu ya ketika definisi ontologi ini penting ya, karena kalau teman-teman belum tahu definisi ontologi ya nggak bisa belajar ontologi ilmu, karena ontologinya saja belum tahu apa. Nah ya, jadi ontologi ya tentu membicarakan tentang konsepsi wujud ya, konsepsi eksistensi. Nah, bagian besarnya ontologi itu memang membahas metafisika ya. Dan metafisika ya membahas segala yang berada di sebalik dari alam alam empiris ini ya mengantarkan pada studi ketuhanan. Nah, studi ketuhanan itu teologi, definiti ya, dan hikmah ilahiyat. Ini tiga ini interchangeable ya, bisa saling dipertukarkan antara teologi, divinity dan hikmah ilahiyat. Nah, definisi ontologi itu ada tiga kelompok ya, sebagai teori eksistensi ya, sebagaimana dalam studi filsafat, kemudian sebagai spesifikasi dari konseptualisasi ya. Jadi menerangkan konseptualisasi gitu ya, menerangkan secara lebih spesifik, memberikan batasan-batasan eh, konseptualisasi atas bidang disiplin ilmu dan objek dan subjek kajian dalam bidang disiplin tersebut. Ya, ontologi kumpulan ya, sebagai kumpulan pengetahuan. Ontologi itu membahas domain-domain yang ada dalam ilmu pengetahuan. Yang secara garis besar ya adalah mempelajari, meneorisasi konsep dan konsepsi. Jadi tentang realitas itu seperti apa. Dalam ontologi ilmu, ontologi yang dibahas adalah konsepsi realitas. Jadi natu ya, neto Berapa tadi? dari realitas Berapa? yang ada gitu Oke, oke. ya, realitas yang ada. Realitas itu seperti apa karakternya, seperti apa sifat-sifat realitas. Dengar ya, jelas nggak? Ya, Jelas. ya ontologi juga memang membahas tentang semesta ini baru dan berubah atau tua dan abadi. Ya. Kemudian konsepsi-konsepsi dari topik-topik ya. Metafisik itu tentang eksistensi esensi semesta ya. Semesta itu bukan sesuatu yang fisik. Semesta itu tidak 100% fisik ya. Fisik itu adalah yang ada di yang bisa diindrai oleh indera fisik kita itu yang fisik ya. Tapi secara sifat-sifat dari semesta kan
metafisik, ya, realitas. Nah, realitas itu dibahas dalam ontologi ilmu, ya. Batasan definitif realitas seperti apa? Ada realitas itu tunggal atau plural, ya, majemuk atau tunggal atau majemuk, jamak atau apa, eh, satu, ya, mufrad. Ontologi itu menentukan asumsi, ya, peneliti itu terhadap realita, terhadap apa yang dia teliti, gitu, ya. Kerangka ontologi itu penting, ya, supaya kita punya batasan objek formal, objek material dari disiplin yang kita pelajari. Ketika bicaranya pendidikan agama Islam, itu disiplinnya pendidikan agama Islam. Disiplinnya adalah juga kependidikan Islam. Maka objek formal dan objek material kependidikan Islam itu apa? Kemudian hukum keluarga Islam, objek formalnya apa, objek materialnya apa? Kemudian ekonomi syariah, objek formalnya apa, objek materialnya apa? Kemudian ilmu Al-Quran dan tafsir, apa objek formal, objek materialnya? Sosiologi, apa objek formal, objek material? Ilmu politik, ya, ilmu administrasi, kemudian ilmu hukum, hukum pidana, perdata, itu apa? Objek formal, objek material, dan seterusnya. Biologi, objek formal, material, dan banyak lagi, ya, bidang-bidang ilmu. Astronomi, ya, ya, macam-macam, ya. Nah, itu menjadi dasar bagi klasifikasi, ya, sains, dasar penentuan batas bidang disiplin. Nah, ini jadi kita mengetahui kira-kira ketika kita mau melakukan studi itu interdisipliner harus kemana saja yang akan di mix, ya, yang akan di apa namanya dipakai sebagai landasan bagi studi interdisipliner kita. Nah, dalam perspektif keislaman Fahmina, ontologinya seperti ini. Ini kerangka ontologisnya. Jadi dengan seperti ini berarti kira-kira apa? Realitasnya majemuk. Realitasnya dikonstruksi. Ya, ada konstruksi dari relasi kuasa, kelompok sosial budaya, dan individu di dalamnya. Konstruksi itu dibentuk melalui dialektika di antara tradisi keagamaan dan fenomena yang terjadi. Jadi pemahaman keislamannya kemudian bersifat holistik. Ya, baca realitas itu sebagai sesuatu yang dikonstruksi, karenanya tidak tunggal. Realitas dikonsepsi. Ya. Yang arti fenomena dialektika antara tradisi dan realitas atau dengan fenomena yang terjadi. Jadi konstruksi ini dilakukan oleh aktor-aktor terkait yang menghasilkan satu konsepsi tentang realitas. Nah, beberapa kerangka ontologis itu seperti itu. Kalau positivisme itu tunggal, ya. Pragmatisme negosiasi ulang, renegosiasi terus-menerus, perdebatan terus-menerus, penafsiran secara konstan, ya. Yang menyoroti kegunaan dari realitas itu pragmatisme. Kritis, nah, feminisme juga kira-kira begitu. Feminisme itu tidak jauh dengan ilmu kritis atau teori kritis. Ya, entitas itu dikonstruksi secara sosial di bawah pengaruh-pengaruh internal. Kira-kira begitu sebetulnya. Hanya kalau feminisme itu meletakkan gender di situ. Karena pengalaman laki-laki dengan perempuan berbeda. Perempuan mengalami siklus, ya, sementara laki-laki tidak mengalami siklus. Perempuan mimpi romantisnya berkenaan dengan siklus itu, laki-laki tidak. Ya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu laki-laki dalam kalau kita cari misalnya studi, ya, berapa lama sperma itu terbentuk sampai penuhnya kantung sperma itu, belum tentu waktu yang kira-kira sekian puluhan hari itu baru terjadi laki-laki itu mimpi basah. Bisa jadi dalam rentang waktu itu dia sudah 2 kali
Mimpi basah ya, bukan onani, mimpi basah. Ya, misalnya seperti itu. Bisa jadi dengan pasangannya dia melakukan hubungan biologis di antara rentang itu. Dan ternyata fine-fine saja karena memang masih ada ya. Jadi tidak bergantung pada siklus-siklus tertentu. Nah, sementara perempuan bergantung pada siklus. Mimpi romantisnya pun bergantung pada berkenaan dengan siklus ya. Kalau nggak salah begitu ya. Benar nggak? Ya. Artinya kan gini, eh, ada perbedaan realitas di situ, Bang. Ya, perbedaan realitas. Kemudian ketika eh, apa namanya menentukan memilih pasangan, ya, memilih pasangan. Laki-laki memang ya eh, tantangannya adalah memilih pasangan dari apa yang terlihat secara kasat mata. Memilihnya apa yang kasat mata dulu. Melihat yang kasat mata baru melihat yang tidak kasat mata. Sulit bagi laki-laki itu melihat yang tidak kasat mata dulu. Padahal sebetulnya bisa juga kalau dia mau melakukan. Bisa, itu bukan nggak mungkin. Itu terjadi kok. Banyak laki-laki yang kelihatannya ya penampilannya luar biasa menarik, tapi ternyata pasangan yang perempuan tidak cukup menarik bagi laki-laki lain. Ya, contohnya seperti eh, misalnya Mark Zuckerberg ya, sebagian orang berpendapat begitu ya. Mark Zuckerberg kelihatannya ganteng tapi pasangannya tidak begitu cantik. Menurut sebagian orang loh ya. Menurut sebagian orang coba aja kalau ditanya ke orang Asia Timur misalnya atau ke orang Eropa jangan-jangan kebalik ya. Jangan-jangan kebalik. Cantik, Pak. Hah? Eksotik, Pak. Eksotik. Eksotik, Iya, cantik. iya, jangan-jangan kebalik gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena ontologisnya feminisme itu memang melihat jadi realitas itu dipengaruhi oleh perbedaan gender. Kayak misalnya kepemimpinan, politik, demokrasi, ya. Kemudian soal eh, apa misalnya, benar nggak kalau misalnya soal pengalaman mengemudi laki-laki dan perempuan itu memang berbeda? Beda. Hah? Kata laki-laki begitu. Kata laki-laki begitu. Nah, tapi perempuan merasakan Kita perbedaan itu enggak? Perempuan lebih cepat belajar nyetir. Kalau melihat video-video ya, saya nggak tahu itu benar kenyataan atau enggak ya. Memang pernah dengar dengar yang seperti itu pernah ya, dengar yang seperti itu. Tapi kan prinsipnya kan kalau cuma satu yang cerita ya itu belum menjadi bukti ya. Tapi yang di video saya lihat ada berapa kali lah ya kalau kita lihat di media sosial ya. Berapa kali kan giliran tadinya suaminya katanya ngantuk gantian sama istrinya, tapi begitu istrinya yang bawa tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gitu. Karena kecepatan mobilnya jadi lebih tinggi. Nggak tahu saya bener apa enggak sih gitu. Itu saya nggak tahu ya, belum belum tahu apa benar kalau perempuan itu kalau nyetir itu apa lebih cepat ya, rata-rata lebih cepat, lebih Lebih cepat nabrak. lebih menyeramkan gitu ya. Ya tapi nggak tahu kan, saya kan belum belum merasakan. Eh, Ya itu adalah bentuk realitas yang berbeda. Saya kira perempuan juga nggak merasa ngebut ya misalnya, nggak merasa ngebut itu. Nah, yang ada malah merasa tidak dipercaya karena tadinya katanya suaminya mau tidur, ternyata nggak jadi tidur kan, jadi merasa ini percaya nggak sih sama gue kan gitu ya. Itu berarti berarti ada eh, apa namanya gender itu mempengaruhi pandangan tentang realitas, mempengaruhi konsepsi realitas. Berarti tentang perang.
Tentang perang itu eh, kita kalau bicara perang ya kira-kira pembahasan tentang perang itu individu perang itu enggak? Maksudnya kayak misalnya apa yang terjadi di Ukraina sekarang, Ukraina dan Rusia atau yang terjadi di Gaza. Itu kan satu kasus individual ya. Melihat kasus individual. Oke. Jadi kasusnya kasus individual nih. Yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Yang dilihat dalam kacamata pengalaman laki-laki dengan kacamata pengalaman perempuan jelas berbeda. Gender mempengaruhi itu. Tuh ya, kira-kira gimana? Teman-teman ada tanggapan? Ada tanggapan? Halo. Kok kayak saya nggak merasa Kon- matikan. Pak, contohnya tadi tuh itu Gimana? contoh-contoh tadi tuh bukan contoh ontologi kan Pak? Apa? Ah, iya, maksud saya itu kan Saya contoh bingung. realitasnya, pandangan contohnya berupa realitas ya atau fenomena. Tapi yang dilihat gimana? Konsepsinya berbeda nggak? Iya kan beda-beda eh, apa orang memandang sesuatu ya. Satu fenomena Nah, eh, terus dipandang secara. ontologinya gimana gitu? Oh, oke. Jadi gini, konsepsi itu kan apa namanya realitas itu kan dikonsepsi ya. Realitas itu punya kita melihat realitas berdasarkan konsepsi yang ada pada diri kita, yang kita percaya, yang kita yakini. Ya, konsepsi realitas. Realitas itu yang sebagaimana yang kita yakini. Nah, ketika realitasnya tidak tunggal, ya berarti kita melihat fenomena yang sama sebagai realitas berbeda. Misalnya gini, ada penolakan gereja. Ya, tapi penolakan gereja itu adalah di masyarakat yang sangat lama tidak pernah eh, ketemu dengan masyarakat dengan ada orang non muslim yang masuk ke situ. Belum pernah ada orang non muslim masuk ke sini, tinggal di sini lama, menetap. Kemudian orang mau membangun gereja ditolak karena memang belum mengenal. Atau misalnya dia dapat ini ya, dapat survei gitu ya, suruh mengisi. Setuju nggak kalau ada gereja di desa ini? Di desa itu misalnya tidak pernah masyarakatnya tidak pernah berhadapan-hadapan dengan agama lain. Kira-kira beda nggak dengan masyarakat yang ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada ya survei yang sama diajukan kepada masyarakat yang sudah biasa dengan agama lain. Ya pokoknya jawabannya pasti berbeda. Tapi itu realitas ketika mereka tidak mengenali adanya perbedaan agama, perbedaan ya keyakinan, tapi mereka tidak pernah mengalami ada perbedaan-perbedaan yang sangat jauh. Atau tentang ukuran ya, ukuran ya, ukuran misalnya kita nanya meter ke orang yang tidak pernah pakai ukuran metrik maupun maupun apa imperial ya. Imperial kan inci itu imperial ya. Inci pounds ya. Kalau metrik itu kan eh, gram ya, gram meter ya, metrik ya. Ada nggak orang yang tidak menggunakan itu ukurannya?
Tidak menggunakan ukuran metrik, tidak menggunakan ukuran imperial, tapi ukuran yang sederhana yang dikenal oleh masyarakat di sana. Kalau kita tanya, ini berapa meter? Kira-kira jawabnya gimana? Kan nggak tahu. Atau ini berapa hektar? Tapi dia nggak tahu apa itu hektar itu. Dia pakainya patok. Nah ya makanya artinya dia tidak punya, kan? Nggak punya dong. Ini berapa? Nggak tahu. Ini pokoknya ini berapa jengkal aja. Ini berapa langkah ya? Atau kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kalau nanya arah tuh kok arah mata angin. Hafal aja arah mata angin itu. Ya, ke selatan nanti belok ke utara, loh. Ke selatan nanti belok ke barat, nanti dari sana ke utara, terus kok bisa ya hafal gitu. Sedangkan orang Jakarta misalnya, orang Sumatera, Kalimantan, kalau ditanya arah tuh lurus, belok kanan, belok kiri. Bukan ke utara, nanti ke timur, nanti belok lagi ke selatan. Nanti habis itu ke barat. Loh, gimana ya caranya itu? Kan apalnya gimana mereka itu? Itu adalah realitas yang berbeda bukan? Padahal sebetulnya mereka sama, mau Iya. maksudnya itu mau lurus, belok kanan, belok kiri, tapi mereka sudah mengenali itu sebagai arah mata angin saja. Nggak paham mereka mungkin. Gimana? Tapi ibu mertua saya tuh kayak gitu, Pak. Tahu arah angin kemanapun dia diputer. Nanti ke utara, terus ke selatan, gitu, Pak. Ya, Orang apa zaman mata, dulu arah mata cenderung angin itu tahu. dari mana? Kan artinya kan mereka punya realitas berbeda. Coba Karena kalau dia di luar misalnya lagi berangkat haji, misal umroh, apa nggak arah mata angin? Kira-kira. Bisa sih, kalau tahu asalnya. ada Kemungkinan tahu tekniknya itu sih. ya. Artinya kan kemungkinannya Ya, jadi ada tahu awalnya dulu. gimana? Jadi tahu titik awalnya dulu nih, Pak. Misalnya, ya kita kan nggak langsung tahu kan. Jadi tahu dulu nih kemana utaranya. Nanti kemanapun kita jalan, kita tahu semua mata arah anginnya gitu loh. Kalau kita tahu utaranya, kan prinsipnya gitu. Ya, artinya dia harus melihat dulu ya kemana utaranya. Ya, Eh Ada ya dengan lingkungan baru. ya dia bisa menggunakan itu di lingkungan baru asal tahu awalnya ya. Nah, berarti kan bisa berarti kan? Karena kebiasaan itu dia akan mencari mana utaranya. Bukan dia mencari kanan kiri enggak. Berarti kan realitas yang dia alami berbeda. Nah, realitas itu sebetulnya pengalaman kita ya. Fenomenanya sama. Atau ya secara empiris itu sama. Secara objektif tetap sama. Secara objektif. Nah, objektif itu kan ketika dianggap realitas itu ya begitu. Apa adanya. Nah, kita kemarin sudah mempelajari ya apa intersubjektivitas. Kalau intersubjektif dia itu ada dialektika, ada aksi-aksi komunikatif. Jadi sebetulnya realitas itu dikomunikasikan. Jadi yang kita pelajari, yang kita observasi ketika menulis sesuatu, ketika meneliti, ada eh, realitas yang itu dikomunikasikan. Fenomena itu kita mengetahuinya dengan mengkomunikasikan aksi-aksi dengan aksi-aksi yang komunikatif. Jadi ada komunikasi, ada dialektika di situ. Ada dialog kita, ada dialektika, dialektika itu kan berdialog ya. Eh, apa namanya? Ada proses saling memahami, ada proses kita membenturkan. Ya, kalau Hegelian itu membenturkan ya. Tesis antitesis, sintesis itu membenturkan. Jadi ada kita mencoba melihat ini yang saya
tahu begini di luar atau di daerah asal saya. Jadi tempat yang saya teliti masyarakatnya seperti ini. Ini bagaimana? Itu di apa di mereka melakukan bukan perbandingan tapi mereka mencoba membuat konfliknya di situ. Ya, kira-kira apa? Kemudian oh ternyata ini sebetulnya bisa disintesakan. Nah, ketika kita melakukan kita memahami misalnya demokrasi, kita memahami misalnya pemilihan umum, kita memahami tentang hak asasi manusia atau nasionalisme dan sebagainya, itu berdasarkan berdasarkan eh, upaya komunikatif tadi, ya aksi-aksi aksi-aksi komunikatif tadi. Kita berkomunikasi. Makanya ada gagasan indigenisasi ya, pribumisasi atau Gus Dur menggunakan kata pribumisasi, tapi eh, penerjemah dari Syed Farid Alatas ketika menerjemahkan tentang urosentrisme dia menggunakan bukan pribumisasi, ulayatisasi. Itu sama bahasa Inggrisnya indigenization, ya. Ulayatisasi atau pribumisasi. Yaitu kita mencari yang kira-kira sesuai dengan realitas kita. Jadi, kita berdemokrasi seperti apa? Sama nggak dengan berdemokrasinya orang-orang Eropa? Atau nasionalisme kita seperti apa? Tuh. Hmm. Oke, ada lagi? Ada lagi? Halo. Ya, halo Pak, ada. Ya, Pak Kasnadi gimana? Iya Pak, ini tentang ontologi hukum keluarga Islam ya Pak ya. Dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam itu ontologi berkaitan erat sekali dengan hakikat atau keberadaan hukum Islam itu sendiri. Dilihat dari korelasi
nilai hukum keluarga itu, terus ajaran agama, moral dan lain sebagainya, Pak ya. Nah, yang akan saya tanyakan adalah eh, seperti apa sih Pak ontologi hukum keluarga Islam tersebut untuk memahami hakikat tentang hukum keluarga Islam secara mendalam seperti itu Pak. Dan minta Oh, ada dua ya. contoh-contohnya Pak seperti itu Oke. pada sen. Nah, gini, ketika kita bicara hukum keluarga Islam, misalnya, ini kan hukum keluarga Islam kan berarti kita bicara tentang fikih munakahat. Salah satunya itu baru salah satu fikih munakahat itu. Fikih munakahat itu baru tentang akad nikah. Bayangkan segitu banyaknya batasan hukum keluarga Islam itu kalau melihat dari Kiai Fakih ya, Fakihuddin Abdul Qadir itu sangat luas cakupannya ya, hukum keluarga. Secara umum ya hukum keluarga itu hukum keluarga adalah hukum tentang relasi perkawinan. Berarti tidak hanya bicara nikah. Pertama nikah itu awal ya. Misalnya itu kan, nah dalam konsep dalam ontologi ilmu, nah ini harus bahas ini menjadi apa sih batasannya. Kita kan harus mengetahui konsepsi realitasnya. Pernikahan dengan perkawinan bedanya apa? Pernikahan dengan perkawinan bedanya apa? Itu kan harus di ini misalnya ya. Ya bagi sebagian orang awam terutama pernikahan itu ya perkawinan sama. Malah ada yang menganggap perkawinan itu hanya yang diranjang saja. Ini lagi apa namanya ketika kita bicara pernikahan dan perkawinan, pernikahan itu wedding secara sederhananya atau bahasa Arabnya nikah, berarti akad. Ya, akad nikah itu kegiatan yang berkenaan dengan akad nikah. Mungkin rangkaian-rangkaian dari khidbah sampai akad nikah sampai rukun nikah apa itu baru segitu itu baru tentang nikah, pernikahan atau wedding. Ketika kita bicara marriage, ya, perkawinan, ya, zawaj itu berarti berkenaan dengan ya sakinah mawaddah. Sakinah itu kan bicara tentang rumah tangga loh. Nah, kemudian itu yang dibahas dalam hukum keluarga Islam. Batasan itu dicari, batasan itu dipersoalkan, bukan dicari, dipersoalkan. Objek formalnya apa? Objek formalnya apa saja hukum keluarga Islam? Hukum. Ya. Secara umum sebagai ilmu hukum, berarti objek formal ilmu hukum itu ilmu hukum. Ya hukum. Hukum itu berarti kan ada etika di situ. Awalnya dari situ ya, etika. Kemudian turun adalah pada hukum yang tertulis atau perundang-undangan, regulasi-regulasi yang tertulis. Itu masih masuk dalam objek formal, objek formal, objek kajian dari hukum keluarga Islam. Ketika kita bicara objek kajian itu masih lanjut lagi nggak? Lanjut lagi ketika hukum keluarga Islam itu apa saja batasannya. Jadi etika, terus soal etika, soal akhlak ya, soal ya etika itu kan bicara secara umum ya, sesuatu yang tidak tertulis ya. Sementara undang-undang adalah yang tertulis, yang hukumnya tertulis. Itu yang kemudian juga tradisi. Tradisi itu tertulis nggak? Tradisi mungkin kalau dimaksud adalah teks ya, ya Al-Quran, kitab tafsir, kemudian kitab-kitab hadis itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tertulis. Ada kitabnya, tulisannya ada, tapi itu bukan batasannya pada saat tertulis ya, karena pada masa sebelumnya kan belum ditulis. Proses menulis menyelesaikan tulisan itu lama. Ada proses 40 tahun sampai Mushaf Utsmani yang hari ini. Sudah gitu pada masa lampau tidak ada standarisasi mushaf sampai 1928.
Karena masing-masing bisa menulis mushaf, masih mushaf Utsmani, tapi dengan qiraahnya masing-masing. Karena bicara qiraah itu kan ada tanda baca, ada tanda wakaf, ada tanda ayat. Kalau beda-beda, kita nggak tahu dan nggak paham. Akibatnya ya kan ada itu menjadi perdebatan-perdebatan dalam itu adalah sumber tadi adalah ya objek kajian juga dalam hukum keluarga ya, bukan bukan pada ini ya, tapi pada normanya ya, eh, pada norma yang ada dalam ayat. Nah, kalau hukum keluarga Islam atau fakultas syariah ya, fakultas syariah itu masih melihatnya kan bukan penafsiran, akan menafsirkan untuk merumuskan ya formulasi hukum kan, proses formulasinya ya harus dirumuskan itu melalui penafsiran, tapi tidak bukan bukan itu tugas utama, karena harus lebih ke situ, lebih lebih ke praktisnya. Nah, itu ya. Kira-kira gimana Pak Kasnadi? Ada yang ini enggak? Masih ada yang ganjel ya? Ya, ini persen kalau itu kan membahas tentang hukum nikah tadi yang diorientasikan oleh Pak dosen. Sedangkan di hukum waris juga kan ada menurut pandangan ontologi hukum keluarga Islam. Ya, ya. Apa sih, Pak? Itu juga objek ya, objek itu yang. Nah, itu batasan-batasan itu yang nanti dipersoalkan ya di perdebatan. Kita tahu batasannya apa gitu ya. Hukum keluarga Islam itu. Nah, dan praktiknya seperti apa? Karena praktik di lapangan itu akan berbeda. Ada kalau kita baca kitab-kitab klasik ya, itu kan tatanan ya yang diinginkan oleh kitab-kitab klasik. Pemahaman masyarakat masing-masing berbeda. Otoritas agamanya ada di sana, agama yang ada di masyarakat itu memberikan penafsiran berbeda, memberikan pengajaran berbeda. Praktiknya begini ya, misalnya tentang waris, atau misalnya tentang apa, misal ya apa, gimana hubungan dengan keluarga besar ya dari orang yang sudah menikah, kan pasangan ya, keluarga pasangan gimana. Nah, itu juga bagian dari satu pembahasan satu ya. Nah, itu ada batasannya itu dari ontologi itu. Oke, gimana? Terima kasih Pak dosen atas penjelasannya. Oke. Paradigma itu ya satu hal yang penting ya, dan sangat signifikan, sangat mendasar. Kita butuh sebuah paradigma. Kita butuh sebuah paradigma. Kita butuh untuk memihak. Kenapa kita butuh untuk memihak? Kalau kita lihat dari ya pandangan Imam Ja'far ya, Ja'far As-Shadiq, ya kita harus berpihak, harus menunjukkan keberpihakan. Karena keberpihakan ini bukan keberpihakan dalam arti partisan ya, misalnya seperti memihak kepada capres mana gitu, atau
atau kandidat kepala daerah, bukan begitu ya maksudnya, atau kepada partai politik, bukan ke situ keberpihakan yang dimaksudkan, bukan berpihak kepada kelompok ya, tapi berpihak di sini adalah kepada prinsip-prinsip yang ada. Ya, ketika bicaranya positivisme, pasti dia berpihak pada prinsipnya dia, konsepsinya dia tentang realitas. Ya, dia merasa kalau segala sesuatu itu udah apa adanya, sehingga tidak, dia merasa sebagai ilmu dia netral, senetral netralnya. Nah, ketika dia bicara tentang netralitas cendekiawan, realitas sarjana, apa netralitas seorang sarjana, netralitas seorang ilmuwan, itu dia bicara netralitas, dia berpihak pada netralitas, berarti dia berpihak. Atau ketika dia seorang yang pragmatis, ya, dia melihat harus ada kegunaannya, harus ada relevansinya dengan keperluan kita saat ini, ya, yang imediat ya, yang segera, berarti itu keberpihakan dia. Oke, ada lagi? Ada yang baru masuk ya? Kayaknya ada yang keluar, bukan ada yang baru masuk, Pak dosen. Oh ya, Pak, tentang paradigma itu kan ini termasuk paradigma penelitian ya Pak, ontologi ini. ya, karena komponen dari paradigma ya. Ya, nah itu kan dalam bidang filsafat gitu kan Pak. Atau seluruh ilmu itu pasti ada aksiologi, ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Ya, setiap ilmu itu Bukan tetap cuma ada filsafat. batas kerangka ontologisnya, baru kerangka ontologis itu sebetulnya yang membatasi objek formal dan objek material dari eh, satu disiplin ilmu ya. Misalnya pendidikan agama Islam atau ilmu Al-Quran dan tafsir, itu batasan objek formal dan material itu tercipta karena adanya kerangka ontologis. Kemudian kerangka epistemologisnya, ya, batasan ilmu pengetahuan. Karena itu ontologi ilmu dan epistemologi ilmu itu sudah masuk ke ontoepistemologi, sudah tidak lagi bicara ontologi secara umum. Kalau bicara ontologi secara umum itu masih general, bicara metafisika. Tapi kalau sudah ontologi ilmu itu masuk ke, karena filsafat ilmu itu ya sudah masuk mulainya dari epistemologi. Dalam arti ontologinya adalah ontologi yang berkaitan dengan epistemologi. Yang ontologi yang sudah ada levelnya itu sudah dekat ke bumi. Jadi bukan ontologi eh, metafisika, teologi, tidak masuk dalam teori-teori yang melangit itu. Karena metafisika, ilmu ketuhanan, teologi itu nggak masuk dalam disiplin itu. Itu makanya kenapa ketika sudah bicara demarkasi ilmu, agama dan filsafat itu sudah ada
di luar, dalam arti dia itu kan adanya di atas, ya. Teks adalah sumber mata air pengetahuan. Ya, isi teks itu menjadi sumber mata air pengetahuan pesannya. Nah, ketika bicaranya sudah filsafat ilmu itu kita sudah ada di sungai nih, gitu loh. Kita udah di aliran-aliran sungainya ini. Kita nggak lagi bicara mata airnya tadi. Mata airnya sudah kita tinggalin. Maksudnya kita sudah bergerak ya, bergerak maju. Gitu. Kita bergerak maju, makin berarti kan air itu kan mengalirnya dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas ya. Ya. Ya, oke, ya kayak gitu ya. Jadi kita sudah makin ke Ya. bumi, gitu, makin ke bumi, makin ke bawah. Jadi sudah di situ. Ontologi ilmu yang dibahas itu melihat sudah siap untuk digunakan dalam disiplin ilmu. Nah, epistemologi ilmu nanti begitu juga karena masih kan epistemologi dari epistemologi. Itulah maka ada ontoepistemologi ya. Dimaksud ontoepistemologi itu memang menjelaskan bagaimana batasan antara ontologi dan epistemologi ya. Apalagi ini bicara filsafat ilmu. Batasannya ontologi dan epistemologi ini sudah tidak kelihatan lagi, sudah hampir tidak kelihatan lagi. Itu seperti kalau kita rumah ya, ada dapur, ada ruang makan yang kelihatannya menyatu, tapi misalnya ada celah atau ada sebetulnya nggak nyatu nih, gitu kan? Ternyata nggak nyatu, tapi seolah-olah nyatu ya, gitu kan? Maaf Pak, kalau secara sederhana, aksiologi itu berarti kan untuk apa ya? Lebih kepada manfaat. Ya lebih kepada Ontologi manfaat, itu, tatanan nilai. kalau ontologi itu berarti kan apanya gitu kan, Ya, siapanya, dianya gitu. Nah, kalau epistemologi kan berarti bagaimananya gitu ya Pak? Bagaimana memperolehnya gimana gitu. memperoleh? Dan metodologi adalah tentang, kebalik, metodologi Ya, itu metodologi itu bicara how-nya, teknisnya sebetulnya ya. ya, Lebih ke arah teknisnya. teknis. Bagaimana teknisnya nanti? Kira-kira karena metodologi mempelajari metode, Berarti ke bagaimana ya? mempelajari metode, mempelajari bagaimana membuat teori. Teori itu apa? Teori apa artinya? Isinya Teori. teori itu sebetulnya generalisasi ya, rangkaian generalisasi ya, rangkaian apa teori itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan. Teori itu isinya adalah kesimpulan-kesimpulan, generalisasi kita mengetahui pola yang terjadi. Nah, berarti kan harus ada kerangka ontologis, kerangka epistemologis dulu sebelum kita masuk ke metodologi supaya kita tahu kira-kira membangun teorinya bagaimana. Kalau kita mau membangun teori atau mau menguji teori ini bagaimana diujinya? Kalau kita nggak tahu batasannya, ya kita lagi bicara apa tiba-tiba ke arah yang lain. Itu kenapa harus ada batasan di situ. Untuk ilmu tafsir gitu berarti nggak bisa diterapkan Nah, secara seutuhnya. bagaimana gitu kan? Ini Bu Nurisa ini. Saya gini, ilmu Al-Quran dan tafsir itu bukan berarti kemudian tidak menjadi disiplin ilmu ya. Dia bisa menjadi disiplin ilmu. Itulah maka kenapa saya eh, kadang kala atau malah sering kali saya itu beda antara filsafat dengan studi filsafat. Tapi sebetulnya sama. Artinya serupa tapi tak sama ya. Yang sangat sangat apa namanya ibarat kembar siam lah. Studi filsafat dan filsafat itu adalah kembar siam yang usianya dewasa. Kebayang nggak? Kembar siam yang usianya dewasa. Ya terserah mau Filsafat dan debatnya studi kembar filsafat. siam yang berusia dewasa. Kalau kembar siam itu gimana, Bu? Nggak, Ya yang berusia nempel, dewasa Pak. masih nempel.
Masih nempel, Hmm. masih nempel di usia dewasa. Itu apa Filsafat eh, dan studi filsafat dengan studi filsafat itu kembar dan siam. Iya, iya, masih nempel di usia dewasa itu. Tapi masih nempel ya. Jangan dikira kembar siam yang udah dipisah melalui operasi, bukan begitu maksudnya. Kembar siam kalau masih nempel tuh gimana? Di usia dewasa. Udah. kalau belum dioperasi ya masih nempel. Iya, tapi bicara yang dibayangkan yang usia dewasa ya, gitu. Kira-kira itu. Korelasi Hah? korelasinya sangat kuat sekali, Pak dosen. Ya kan berarti kan korelasinya sangat kuat sekali karena nempel gitu. Ya. Bisa dibayangkan orang misalnya badannya satu, perut ke bawah satu misalnya, tapi dada ke atas dua gimana? Nggak Ada, bisa ada. kawin ya. Iya, ada ya di Amerika Serikat itu orang yang kepalanya dua itu kan, kepalanya dua, jangan salah Bu Nurisa, dia kepalanya dua, jantungnya juga dua. Jantungnya, saya nggak tahu paru-parunya, tapi jantungnya memang dua. Karena memompa untuk kepala yang berbeda. Di Indonesia juga ada Pak dosen itu yang kepala dua itu perempuan tuh. Tapi meninggal kan, udah meninggal. Nggak, nggak bertumbuh dewasa. Oh saya kalau gitu saya ngelihatnya telat dong ya kemarin lagi nyari jodoh. Oh yang, oh ada lagi berarti yang, alhamdulillah kalau ada yang selamat. Gimana Bu? Alhamdulillah kalau ada yang selamat, saya nggak tahu. Yang di Amerika Serikat ada tuh. Masya Allah, keajaiban. Ya kan, artinya kan itu berarti mereka korelasinya sangat kuat. Mereka seperti itulah kira-kira filsafat dengan studi filsafat. Nah, ketika bicara ilmu Al-Quran dan tafsir kan apanya yang dipelajari? Nah, ilmu Al-Quran dan tafsir ini kan kemudian ada hermeneutika, ada semiotika, ya, ada konteks, ya. Berarti yang dipelajari bukan sebatas bagaimana memahami teks Al-Qur'annya, tapi juga bagaimana memahami tafsir-tafsir yang sudah ada. Bagaimana menafsirkan tafsir. Jadi tafsir itu masih bisa ditafsirkan. Perkembangan pemikiran Islam itu berdasarkan itu loh, berdasarkan teks atau berasal dari teks. Karena filsafat Islam mengambilnya teksnya Al-Qur'an. Filsafat Hindu, filsafat India mengambil kitab Weda, filsafat India. Kitab Weda, kalau nggak pakai kitab Weda, kitab agama-agama lain, Buddha punya kitab sucinya, Jainisme punya kitab sucinya, filsafat Tiongkok mengambil dari kitab-kitab agama Konghucu, dari kitab-kitab agama Tao, Jepang punya kitab-kitab agama Shinto, yang kitabnya banyak ya. Sebenarnya kitab Weda juga banyak, banyak. Dia kan bukan bukan satu kesatuan ya. Ya, agama-agama timur ya, Asia Selatan dan Asia Timur itu agama-agama Oriental itu kitab sucinya tuh sebetulnya bukan kitab suci, literatur suci karena tidak terdiri atas satu kitab tersendiri, tapi sejumlah kitab. Saya ada tuh Weda yang lengkap itu ribuan halaman di PDF-nya itu. Jadi kan itu literatur. Nah, seperti itu ya. Sumbernya ada. Nah, kan itu filsafat Islam kan sumbernya dari situ, dari teks. Ya, Al-Qur'an, hadis itu teks itu, tradisi itu menjadi sumber mata air. Dalam perspektif keislaman Fahmi kan sumber teks tadi berdialektika dengan fenomena yang ada. Artinya ada konteks sosiohistoris kemarin dan hari ini. Nah, untuk memahami perkembangan itu juga bagian dari studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada studi tentang perkembangan di situ, tentang perkembangan pemikirannya, perkembangan tafsirnya. Pak, saya tuh baca di apa namanya di perpustakaan kampus itu skripsi anak IAT itu Hmm. temanya kok yang pakai menggunakan 4 metode itu Pak, tahlid, maudu. Nah, sedangkan itu adalah alat untuk membuat tafsir.
Padahal kita itu hanya diperkenankan meneliti tafsir kan, tidak membuat tafsir. Jadi harusnya menggunakan alat yang berbeda kayak semiotika, hermeneutika, atau analisis teks gitu ya Pak. Tapi kenapa skripsinya itu anak S1 banyak menggunakan yang tahili, maudu dan sebagainya itu. Kenapa dibolehkan gitu? Setahu saya memang itu ya caranya. Jadi gini, ya tentu membuat tafsir juga. Karena sama seperti gini, Bu Nurisa. Prodi filsafat juga kan, prodi filsafat itu kan tujuannya menghasilkan ya, menghasilkan filosof tetap aja. Iya, artinya melahirkan mufasir. Tujuannya ke situ. Kenapa? Oh, Karena Fakultas Usuluddin memang sebetulnya sama seperti Fakultas Teologi ya kalau di Protestan. Fakultas apa? Seminari kalau di Katolik. Ortodoks juga ya. Kira-kira sama. Jadi ada kesamaan itu ya. Kesamaan. Karena kesamaan, maka tujuannya Fakultas Usuluddin itu adalah ya semestinya walaupun banyak yang menjadi apa eh, yang berbeda ya, ada anomali-anomali ya. Terutama sekarang belakangan banyak anomali-anomali itu ya banyak ditemukan di kampus-kampus besar juga, UIN PTKIN yang besar ya. PTKIN yang besar ya di mana-mana ya. Atau PTKIN yang sorry, perguruan tinggi yang punya fakultas keagamaan di kampus-kampus di perguruan tinggi apa yang di apa negara-negara maju ya, negara yang agak lebih maju lah. India lebih maju dari kita ya, punya punya fakultas itu juga ya. Eh, ada departemennya. Kayak kampus-kampus Islam di India, kampus Islam di Turki, mungkin Iran, itu ada anomali-anomali. Orang yang tidak bertujuan menjadi otoritas agama, tapi masuknya Fakultas Usuluddin atau masuknya hmm, departemen kalau di Aligar Muslim Indonesia, Aligar Muslim ya, Aligar Muslim University itu ada departemen Sunni, departemen Syiah. hmm. Nah, departemen Sunni dan departemen Syiah ini kan berarti membicarakan tentang Sunni, Sunni. Syiah. Ini berarti kan mereka mencari apa otoritas agama, tapi mungkin nggak ada orang yang tidak mau masuk, tidak mau menjadi otoritas agama, tidak mau jadi kiai gitu lah ya, tidak mau jadi imam masjid, tapi masuk ke situ. Ya sudah banyak juga. Waktu saya kuliah S1 juga seperti itu. Teman-teman masuk Fakultas Usuluddin tapi nggak ingin jadi ini, nggak ingin jadi apa apa namanya, nggak ingin masuk. Otoritas. Ya, nggak, prioritasnya bukan untuk otoritas agama. Prioritasnya bukan untuk bikin pesantren itu misalnya. Karena tidak menjadi, kecuali kalau dia Ma'had Ali ya. Jadi ya memang tujuannya untuk menghasilkan mufasir kan Pak? Kalau Ya, IAT. ya, untuk menghasilkan mufasir, tapi ya tentu nggak harus, artinya tidak mewajibkan. Karena kan nggak semuanya. Jadi sama kira-kira gitu. Usuluddin itu IAT itu ingin menghasilkan mufasir, ilmu hadis juga ingin menghasilkan orang-orang yang ahli dalam hadis ya. Memang otoritas agama. Akidah filsafat Islam itu juga menghasilkan filosof, tapi kan nggak mungkin juga melahirkan semuanya 100% jadi filosof. Maka ada yang apa menyampaikan ya, kalau masuk filsafat kan ujung-ujungnya juga ya berapa persen misalnya dari Jadi dosen. lulusan filsafat yang jadi filosof? Berapa persen? 0, koma. 0 koma. Jadi malah anomalinya itu yang Tapi yang masuk IAT itu kan memang ada kebutuhan ingin belajar lebih mendalam dan spesifik tentang tafsir, Pak dosen. Terus Ya, kita belajarnya mulai semester berapa? Kita belum ada tanda-tanda belajar. ya kalau yang bentar lagi Bu. nah ini kan menariknya ISIF ini berbeda dengan kampus-kampus lain ya. Kita kan sampai 940 ya. Berarti 35 Siap.
atau 30 menit lagi lah, 30-an ya. Nah, 25 menariknya menit. ISIF dengan kampus lain ya, 9.30. kampus-kampus ISIF ini 3 semester pertama adalah mata kuliah umum semua. Ya, 3 semester pertama itu ada mata kuliah apa namanya berkaitan dengan perspektif, berkaitan dengan metodologi, berkaitan dengan lagi satu lagi itu. Ada di ininya di kurikulum itu. Satunya Literasi. lagi bahasa bahasa Kan kayaknya. punya Literasi ya, Pak. punya model kurikulum ya, desain kurikulum yang berbeda, yang tidak sama seperti kampus-kampus lain. Dipisahkan. Jadi teman-teman itu tahu dulu perspektif, tahu dulu tentang metode, ya, tahu dulu ya, sehingga tidak langsung masuk itu sesuai dengan program studi. Nah, ini memang kemudian masih diperdebatkan. Tapi kita nggak tahu ya, karena ini yang membuat kita apa unggul di sini. Ini keunggulan kita. Dengan mempelajari perspektif dahulu ya. Laptop saya agak lama ini. Ya, perspektif, metodologi, dan komitmen sosial ya. Itu mata kuliah awal itu. Nah, kemudian dasar keahlian itu semester 3. Baru mata kuliah keahlian ini kan saya coba desain akademik ya. Bentar. Ya. Pak dosen berarti mata kuliah khusus prodinya di semester 4 ya, Pak dosen seperti itu. Ya, mata kuliah fakultas dan halo. Ya, sebentar. Not responding. Sebentar. Hmm. Nah, gini ya. Coba saya share ya. Bisa nggak saya share? Mana tadi? Oh, ini. Masuk nggak? Udah masuk belum? Nah, ini masuk ya. Oh, Nah, ini ya. Mata kuliah perspektif dulu ya.
perspektif itu di semester 1. Semuanya di semester 1, kemudian komitmen sosial dan metodologi itu di semester 2. Baru Hmm. dasar keahlian. Dasar keahlian itu mata kuliah fakultas ya. Di semester 3, semester 4, 5 itu keahlian ya. Eh, Oh, dasar keahlian itu masih institut ya. Dasar keahlian masih institut. Dasar keahlian itu masih mata kuliah institut, kemudian 4 dan 5 itu baru keahlian ya. Keahlian dan pengembangan profesi, ya, masuk mata kuliah fakultas dan program studi semester 4, 5, 6 ya. 6 kemudian 7. Komitmen sosial lagi ya di semester 7. Dengan seperti itu ya teman-teman bisa bisa fokus di tadi di perspektif, penguatan perspektifnya dulu, penguatan metodologinya dulu, baru setelah itu dasar keahliannya. Dasar keahlian itu kan termasuk dasar keahlian ya filsafat. Kalau filsafat masih masih perspektif ya. Nanti filsafat itu juga ada perspektif di sini. Makanya saya perkenalkan terus ya. Saya coba teman-teman untuk tahu dengan perspektif keislaman Fahmina itu sebagai satu paradigma keilmuan. Ya, filsafat itu ya memang paradigma keilmuan. Filsafat memang sistem keilmuan, tapi filsafat juga merupakan pandangan dunia. Nah, kalau kita bicara filsafat ilmu, ya, adalah bagaimana filsafat tadi itu masuk ke dalam bidang-bidang ilmu nanti. Kalau belum eh, tahu filsafat ilmu, belum tahu nanti bagaimana masuk ke dalam bidang-bidang disiplin ilmu nantinya. Masih ada nanti filsafat pendidikan ya di semester 4 berarti 4 ya. Di 4 berarti filsafat pendidikan di semester 4. Mungkin filsafatnya ada ya ilmu tafsir ya. Saya nggak tahu. Filsafat Islam itu semester berapa, Pak? Belum tahu saya nanti. Eh, ada banyak perubahan ya. Eh, Kurikulum masih terus terus dicoba untuk dikembangkan. Saya juga berupaya untuk ngasih masukan. Itu ya yang perlu ya. Kemudian hukum juga ada ya, filsafat hukum Islam ya. Filsafat hukum Islam, filsafat ekonomi yang saya belum belum ini. Filsafat ekonomi itu sudah ada belum ya, filsafat ekonomi. Nah, tapi saya tidak mungkin mengajar seluruh filsafat yang di bidang studi ya, bidang program studi. Saya mengajar paling sampai semester 3 atau kalau IAT bisa semester 4 ya, karena ada perkembangan pemikiran. Itu ya, kira-kira. Ada lagi nggak? Belajar filsafat itu bagi saya itu kan ilmu baru ya Pak dosen. Ketika saya, jadi kadang-kadang saya belajarnya kudu pelan-pelan, diulang-ulang. Memang masuk sih gitu. Jadi nggak bisa langsung apa ya, butuh bulak-balik gitu. Ya, Kayak orang baca Quran, bulak-balik itu baca buku filsafat itu. kalau ini ya mata kuliah yang saya ampu ya, eh, saya usahakan ya untuk teman-teman tuh bisa sampai pada kemampuan eh, yang kaitannya akademik ya, terutama menulis ya, menulis. Nah ini teman-teman sudah bagus ya, sebagian sudah penulis, sudah punya buku, menghasilkan karya tulis ya, berarti kan kemungkinannya mudah ya untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan tulisan. Tidak semua Pak dosen. Ya, ya nggak semua, tapi sudah ada ya sebagian. Hanya beberapa orang saja. Sebagian
besarnya boleh jadi baru memulai Sebagian besar, belajar. sebagian kecil. Mm. Jadi jangan disimpulkannya yang sudah pakar-pakar semua Pak dosen. Harus ada perhatian buat pemula juga. Ya, Ini ya itu. menurut saya Sebelumnya saya sudah pernah ya memberikan tugas apa namanya tugas waktu semester yang sebelumnya ya yang kakak kelas itu sudah pernah saya coba menulis artikel jurnal ya, dan memang saya bimbing karena saya membimbing itu supaya teman-teman bisa tahu ya supaya nanti ke depan jangan sampai kejadian apa skripsinya itu satu paragraf cuman merujuk pada satu sumber. Kalau satu paragraf teman-teman merujuk pada satu sumber itu artinya apa? Plagiat. Iya, bisa dihitung plagiasi. Kenapa? Satu paragraf loh. Bisa dihitung plagiasi. Satu Atau paragraf itu berapa baris ya Pak paragraf dosen? masih itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ini satu halaman berturut-turut ibit. Apa bedanya? Sama nulis ulang dari awal apa dari kitab lain dari sumber jurnal sumber lain apa sumber-sumber yang sudah ada Kalau kurang ditulis sumbernya kan bukan plagiat, Pak. ya ditulis sumbernya tapi mengutipnya kan bukan mengutip dengan baik itu artinya dia mengutip tidak menyimpulkan. Nah kalau mau menyimpulkan ya berarti kan kenapa diketahui menyimpulkan ketika dia punya sumber itu lebih dari satu. Saya kasih Lebih dari contoh 4. ada nggak di sini yang bisa dicontoh? Kemarin disuruhnya kan lebih dari 4, Bukunya Pak. ini, bukunya Kiai Fakih ya, yang buku biru itu, eh Mubadalah ya, Qiraah Mubadalah itu, Kiai Fakih kan nulis satu paragraf sumber rujukannya berapa? 3 sumber, 5 sumber, baru satu paragraf. Gitu. Jadi benar-benar membaca sumber-sumber yang ada baru ditulis. Tidak menulis kutip sana, kutip sini. Itu dan kualitas skripsi ya kalau saya lihat kualitas skripsi teman-teman masih ya rata-rata lah S1 di ISIF ini masih rata-rata saya kira kemungkinannya ya rata-rata karena melihat dari kesaksiannya Profesor Satrio ya Mendikti Saintek yang kemarin yang diberhentikan karena di demo itu ya beliau menyampaikan kalau kualitas S1 kita seperti apa. Ternyata kualitas S1 kita bisa baca WhatsApp, nggak bisa baca laporan. Itu kan lucu. Kacau berarti. Bisa baca WhatsApp itu kan pesan singkat ya, isinya sama kayak SMS juga. Bisa baca, tapi ketika membaca satu teks panjang, agak sulit. Ya, atau Anies Baswedan juga pernah menyampaikan eh, minat bacanya sebetulnya tinggi, tapi daya baca coba. Buku Paradigma Penelitian Sosial Alo Liliweri ini kan berapa halaman? 857 halaman. Kalau nggak salah ada ya di data ini ada nggak sih? Data buku nggak ada ya? Nggak ada data ya. Tapi ini 857 halaman termasuk indeks ya termasuk indeks ya. Termasuk lembaran indeks. 857.
Ada nggak ininya? Angka Romawi. Oh, ada halaman yang angka Romawi. Halaman Romawinya itu sampai dengan banyak juga halaman Romawinya. 17, 18 ya, 18 halaman Romawi, 857. Jadi 857 tambah 17. Segitu itu daya baca kita kuat nggak untuk membaca sebesar itu? Di bawah bendera revolusi itu dua kitab, dua jilid itu total halamannya berapa? Total halamannya berapa? Di bawah 1.200-an. 1.200. Ya kan 1.200-an. Ya lebih sedikit lah, 1.200 sekian. Jadi 1.200 halaman itu bacanya gimana? Di scan, Pak. Nggak dibaca. Kalau orang yang nggak baca beneran susah. Kemampuan bacanya rendah berarti kan? Itu kenyataan. Jadi dugaan saya kalau melihat dari skripsi yang ada di sini ya, kualitas skripsi S1 ISIF kira-kira masih rata-rata. Jadi rata-ratanya itu karena memang rata-rata nasional kita yang masih rendah. Jadi tidak karena salah dosen-dosen, bukan karena salah dosen-dosennya, bukan karena salah perguruan tingginya, tapi ini sistemik masalahnya. Masalahnya sistemik. Ada salah satu dugaan kan berkenaan dengan jumlah perguruan tinggi ya. Tapi kalau nggak salah sudah berkurang loh jumlah perguruan tingginya. Dari angka 4 ribuan sekarang 3 ribuan sekian. Berarti ada ratusan yang ada di antaranya merger ya, bergabung, penggabungan berapa perguruan tinggi bergabung jadi satu kampus ya. Satu perguruan tinggi tadinya dekat sini kan ada yang dua ya. Ada yang tadinya dua jadi satu. Ada yang ada juga sejumlah perguruan tinggi lain yang gabung-gabung ya. Terutama kalau di bawah satu afiliasi, satu organisasi maka mudah ya untuk penggabungan merger. Berarti jumlah perguruan tinggi alhamdulillah berkurang dari 4 ribuan menjadi 3 ribuan sekian. Itu proses ya. Tapi saya kira itu belum menjadi satu jawaban. Jangan-jangan sebabnya bukan hanya itu. Ada lagi sebabnya. Ada lagi sebabnya karena kita guru besar di tangan pemerintah pusat ya, ininya ya, SK-nya ya. Guru besar bahkan lektor kepala di tangan pemerintah pusat. Itu saja masih banyak guru besar yang hanya melaksanakan kewajiban saja. Yang penting administratifnya terpenuhi. Tiap tahun ada yang terbit di jurnal, tiap tahun ada yang tidak punya magnum opus. Nah, ini kan menjadi perhatian. Saya kira kebijakan-kebijakan nanti mudah-mudahan bisa ya. Dan ISIF ada di bawah Kementerian Agama. Ya, karenanya ini juga ya kita masuk ke dalam kampus perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Agama tentu berbeda dengan ketika ada di bawah Kementerian Dikti Saintek. Kebijakannya berbeda. Tapi ada kebijakan-kebijakan dari Dikti Saintek harus kita ikuti. Karena kebijakan Dikti Saintek itu kebijakan umum. Kira-kira Dikti Saintek tidak 100% ya. Dia memberikan kebijakan umum. Dia memberikan kebijakan umum, tapi ada kebijakan, nah ini ada kebijakan yang khusus buat Dikti Saintek.
Artinya kampus perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Pertahanan itu tidak mendapatkan yang sama, tidak mendapatkan memperoleh hak yang sama atau perlakuan yang sama. Karena di Saintek buat kebijakan yang khusus juga kadang-kadang. Itu ya, ini jadi membahas kebijakan. Saya nggak boleh protes-protes banyak-banyak ini. Nanti kalau ya udah mau masih ada 20 menit ya, 15 menit. Udah habis, Pak? Nggak ada mau, ya udah mau 40 ya, tapi kan sampai 40 ya. Udah selesai aja, atau gimana? Enggak kan Mau lagi atau? kita kan Selesai. 21.30, Pak. Oke, baik kalau gitu ya. 928, 29 sekarang. Oke, kita tutup, sudahi dengan 1 menit. adalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.